Selamat siang Bapak Ibu Guru SD Ketinggalan 02. Masih semangat? Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kedung Jalor 02, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kedung Jalor 02. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tegal. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Langsung saja karena waktu sudah siang, kita mulai saja untuk acara menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Sebelumnya ada pantun. Belum ya. Pak Mamat jualan tomat. Yang beli harus hormat. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Semoga sehat dan tetap semangat. Biar tambah semangat, ini kayaknya ngantuk pada makan siang. Habis makan bentok. Oke, biar tidak ngantuk, kita ice breaking dulu. Next, Buana. Bukan Buana. Oke, ice breakingnya ya. Kita main tembak-tembakan ya. Kalau saya bilang door, jawabnya door. Kalau saya bilang boom, jawabnya ah. Terus kalau saya bilang door, jawabnya siap ya. Door, boom, door. Enggak benar. Iya. Karena lanjut ya. Boom, door. Aduh. Jawabnya enggak kena. Oke, lanjut. Door, boom, door. Kelas ya, biasanya sama anak-anak lebih lagi ya. Speakingnya dor. Karena masih dalam suasana 17-an ya. Lanjut, Buana ada speaking lagi. Ya, kita main tebak gambar nih. Ada gambar. Ada dinus ya. Kemudian terus gambar jidat ini apa coba dia bisa? Yuk. Dapat hadiah mentok. Bisa dong? Buana? Tapi apa? Kembali. Tapi jidatmu. Bunuh. Refleksi. Iya, ada yang tahu. Kayaknya ngantuk ya habis makan semua ya. Kayak kamu. Terus ini namanya kening. Gendut. Iya. Kenapa saat Amika ini berharap Bapak Ibu rekeningnya gendut? Lanjut tebakan lagi. Benar ya, rekening gendut ya. Lanjut tebakan baru nih. Buana jangan ngintip loh. Nanti apa yuk? Ada anak orang di penjara gambar palu, tapi kayaknya disilang. Bukan. Kayaknya ini disilang. Balik. Alu sayang. Apa ya? Penjara nama lainnya? Kapas. Darah merah, darah putih. Sel. Iya. Selalu salah. Iya.
Ya itu SPT-nya ya, biar Bapak Ibu tidak ngantuk. Nilai kebajikan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, selanjutnya perubahan paradigma belajar. Apa itu? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya, Bapak Ibu sering dengar ya, berdiferensiasi ini digerakkan di kurikulum Merdeka. Ya, tujuannya apa? Ya ini berdasarkan sesuai kebutuhannya dengan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ada 6 dimensi ini ya. Selanjutnya, nah ini adalah beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Ya, kita selalu beranggapan bahwa guru itu mengontrol murid, padahal sebenarnya tidak. Ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah ini nanti akan dijelaskan mengenai penghargaan, hukuman itu ternyata dampaknya itu tidak baik. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Pasti sering ya Bapak Ibu kita melakukan pada murid-murid seperti itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini adalah beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Next. Nah ini adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol berdasarkan atau menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, kalau stimulus respon ini dia bicara realitas atau kebutuhan kita sama, sedangkan di teori kontrol itu kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan kita itu berbeda, masing-masing setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda, tidak sama. Semua orang melihat hal yang sama. Nah, pada teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan di teori kontrol itu tidak. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir model berpikir menang kalah. Kalau di sini teori kontrol model berpikir menang-menang. Selanjutnya ada tentang disiplin. Disiplin. Ya, Bapak Ibu sering mendengar kata disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin berasal dari kata disiplina ya, yang artinya belajar. Kalau disiplin positivity berarti mengacu pada disiplin diri, yaitu yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, ternyata penghargaan itu tidak selamanya baik, Bapak Ibu. Kalau kita memberi penghargaan berupa hadiah dan lain-lain, itu justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik di depannya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, nilai-nilai kebajikan universal.
Nah ini dia, nilai-nilai kebajikan universal dalam dunia pendidikan kita yaitu ya profil belajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar, kritis. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Ya, kalau yang menurut Ibu primary years, ya ada sendiri ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri. Kalau keterampilan ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Ya, kalau yang menurut Ibu primary years, ya ada sendiri ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri. Kalau keterampilan hidup juga ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang diharapkan peserta didik memilikinya. Selanjutnya, nah untuk menerapkan nilai-nilai universal, kita harus memahami kebutuhan dasar manusia. Sebagai seorang guru, kita harus tahu kebutuhan para peserta didik kita. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi. Nah, apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, kita butuh bertahan hidup, Bapak Ibu. Butuh makan, ya apa tidak? Butuh tempat tinggal, butuh keamanan, kesehatan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ibu-ibu butuh kasih sayang apa tidak? Butuh, ya pasti butuh. Yaitu rasa diterima, dipedulikan, ya. Berbagi, kerjasama dengan rekan, diterima dalam kelompok, ya itu adalah kebutuhan kasih sayang. Kemudian penguasaan, ada yang butuh penguasaan banyak, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar, itu merupakan kebutuhan dasar penguasaan. Kemudian yang keempat, kebebasan. Contohnya apa? Mandiri, memiliki pilihan sendiri, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah. Kemudian yang terakhir yaitu kesenangan. Nah ini anak-anak, kebanyakan anak-anak kelas 1, kelas 2 itu masih memiliki kebutuhan yaitu kesenangan ini. Dan rasa kasih sayang juga banyak. Yaitu ingin bermain, humor. Makanya kalau kita misalkan mengajar anak-anak masih ada yang bermain, nah itu memang kebutuhan dasar anak, yaitu kesenangan. Selanjutnya, nah ini ada motivasi perilaku manusia. Setelah kita mengetahui kebutuhan dasar manusia, nah kita harus mengetahui motivasi perilaku manusia. Ada motivasi intrinsik dan ada ekstrinsik. Yang kita harapkan yaitu murid-murid kita itu memiliki motivasi intrinsik. Apa itu? Ya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kembali lagi ke nilai-nilai kebajikan universal itu. Kemudian motivasi ekstrinsik, apa itu? Nah ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kadang kita melakukan pekerjaan, kalau tidak ada imbalannya pasti malas. Ya apa tidak? Kita ikut diklat, pasti ngarahnya apa? Sertifikat. Nah itu berarti kita motivasinya ekstrinsik untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain atau imbalan. Dan yang kedua itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya apa? Anak-anak itu patuh karena mereka takut pada hukuman. Saya mau pakai seragam lengkap biar tidak dijemur di tempat yang panas. Nah itu berarti mereka masih memiliki motivasi ekstrinsik. Kita itu menerapkan agar anak-anak itu memiliki motivasi intrinsik, yaitu berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Saya mau pakai seragam lengkap saat upacara karena saya memang
ini mentaati peraturan. Jadi tidak ada embel-embel agar dipuji, agar dihukum, nah, tidak ada. Tapi datang dari hati nuraninya sendiri. Contoh ada ini, ya, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini Bapak Ibu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, ada yang tahu hukuman? Bapak Ibu pernah memberi hukuman kepada murid? Nah, kalau hukuman datangnya tiba-tiba atau memang sudah direncanakan? Tiba-tiba, nah itu hukuman. Biasanya datangnya langsung, sana kamu lari-lari, sana kamu berdiri depan kelas. Nah itu namanya hukuman, ya. Karena tidak ada kesepakatan sebelumnya, itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan sebelumnya. Contoh tidak memecahkan PR, nanti kalian harus menulis ini. Nah, tapi sudah ada kesepakatan, itu namanya konsekuensi, bukan hukuman. Nah kalau restitusi itu beda sendiri. Itu adalah sebuah proses nantinya di mana anak-anak meyakini nilai-nilai keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah ini hukuman itu tidak terencana dan murid itu tidak tahu apa-apa, langsung disuruh berdiri atau suruh lari, itu namanya hukuman. Terus bersifat satu arah, hanya guru yang menyuruh, anak-anak tidak tahu, hanya guru yang menyuruh. Berupa hukuman fisik biasanya, ya lari-lari, ya berjemur, nah itu. Nah kalau konsekuensi itu sudah terencana, disepakati berdasarkan kesepakatan bersama murid, tapi tetap tidak nyaman, ya. Kemudian sikap guru itu selalu memonitor murid. Nah, kalau restitusi, nah ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, agar anak menyadari sendiri kesalahannya dan menemukan solusinya sendiri. Nah itu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah ini 5 posisi kontrol seorang guru ini. Ada posisi kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ya. Bapak Ibu ada di posisi mana kira-kira? Teman, Kadang-kadang manajer, menghukum, kadang-kadang pemantau, ya. kadang-kadang membuat Ya betul. Saya sendiri sering sekali sebagai pembuat rasa bersalah. Kenapa sih kamu seperti itu? Kamu kasih sama guru. Saya seperti itu. Tapi setelah itu saya ada rasa menyesal. Iya, kenapa saya berkata seperti itu ya ke murid. Nah itu berarti itu pembuat rasa bersalah. Penghukumnya kadang pernah ya pasti ya kita, atau tiba-tiba saja merasa jengkel atau gimana. Ya kamu saya berdiri saja, kamu keluar. Nah itu penghukum. Pemantau juga kita sering. Kamu ingat aturannya, kamu ingat tata tertibnya, kenapa nggak dibaca? Nah itu berarti pemantau, ya. Kalau manajer itu bisa menjadi seorang teman, bisa menjadi seorang pemantau. Yang diharapkan guru itu memiliki posisi sebagai manajer, sebagai teman dan sebagai pemantau, ya. Teman bisa, pemantau bisa, itu posisi manajer. Selanjutnya, ini ada beberapa kasus. Ya, contoh siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, sering ya. Nah, ini hormat pada bendera selama 1 jam. Itu berarti kita sebagai penghukum. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu bapak? Nah, berarti pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, kamu tahu peraturan memakai seragam lengkap saat upacara. Nah itu berarti pemantau. Kemudian itu apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Nah itu berarti manajer. Nah coba posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali. Pembuat rasa bersalah, ya betul sekali, ya betul. Pembuat rasa bersalah. Nah, ini kamu tidak benar-benar melakukannya. apa ya? Jadi menghujat siswa ya, kamu
tidak pernah benar melakukannya, salah terus. Nah, itu berarti sebagai penghukum. Tangan jangan tuh. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Berarti manajer. Ya, selanjutnya, ya. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Berarti teman. Ya, benar Bu Ana. Selanjutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Mantap. Posisi kontrol dulu ya. Nah sekarang pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas Bapak Ibu di awal tahun pelajaran sudah pernah melakukannya. Sekarang saya mau bertanya ini, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa ya? Betul sekali yang iya yang kalau keyakinan itu disepakati oleh seluruh warga kelas, tapi kalau peraturan kan hanya ditentukan oleh gurunya saja. Tepat sekali. Jawabannya silakan betul sekali ya, kalau keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan bersama dan nilai-nilainya kita yakini bersama, sedangkan peraturan itu hanya satu arah. Cakep banget ya, keren. Selanjutnya, nah ini pembentukan keyakinan kelas ya, bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, jadi nilai-nilai kebajikan ya, kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Nah ini nih kata kuncinya, dibuat dalam pernyataan positif, jadi menggunakan kata-kata yang positif, misalnya saling menghormati dan menghargai. Jangan diberi kata tidak boleh, ecek-ecekan, tidak boleh berhubungan. Itu karena nanti anak itu cenderung membacanya ya tidak boleh akhir kalimat akhirnya ecek-ecekan, ecek-ecekan ya. Nah itu anak-anak biasanya merekam kalimat terakhir ya. Makanya menggunakan pernyataan yang positif. Kemudian sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Kesepakatan kelasnya yang kelasnya punya 100 umat, cukup 5-3 aja, tidak apa-apa, tidak usah banyak-banyak. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah. Jadi setiap kelas itu berbeda, tidak sama. Ya, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini saya juga sudah pernah. Nah, ini praktik baik yang akan saya berbagi kepada Bapak Ibu adalah mengenai segitiga restitusi yang sudah saya terapkan kemarin dalam menangani permasalahan siswa menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi ya. Yang pertama itu kita harus menstabilkan identitas dulu. Setelah stabil identitasnya, baru ke tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir yang itu menanyakan keyakinan. Itu namanya segitiga restitusi. Jadi posisi paling bawah adalah menstabilkan identitas, sebelah kiri yaitu validasi tindakan yang salah, kemudian belakangannya adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini ada beberapa proses dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran ya Bapak Ibu. Kalau menangani kasus atau permasalahan siswa, jadi kita harus meyakini bahwa semua orang itu punya salah, pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi jangan menyalahkan siswa, kamu kok salah terus sih, kamu kemarin kayak gini-gini. Nah, jangan seperti itu. Di sini berarti kata-kata yang harus dipakai adalah ini hanya indikator saja ya, contoh aja. Berbuat salah itu wajar, nah ya
tidak apa-apa, manusia itu memang tidak ada yang sempurna. Dulu juga ada pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan hal seperti itu, tapi balik lagi yang kesalahan kita harus memperbaikinya atau mempertanggungjawabkannya. Nah, seperti itu diberi penguatan. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, ibu bapak hanya ingin mencari solusi. Nah, itu ini berarti ada di tahap menstabilkan identitas anak. Jadi anak itu tidak merasa ketakutan, tidak merasa oh saya kok ternyata salah terus. Ini hanya menstabilkan identitas. Kemudian tahap selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai kebutuhan dasar manusia. Ada berapa tadi? 5 ya. Ada kasih sayang, terusan bertahan hidup, kesenangan, penguasaan ya. Kemudian apalagi ya satunya? Kebebasan. Nah, berarti kita harus tahu kebutuhan anak itu. Nah, kadang ada anak-anak yang suka ngecekin teman-temannya. Berarti pasti ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Ada rasa kesenangan, mungkin anak temennya nangis malah seneng. Nah, itu berarti iya kesenangan. Kita tidak tahu. Nah, ya. Ini yang harus kita tanyakan kepada anak-anak tersebut. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu, ya. Kemudian ada anak bocah yang habis dipukul temannya dia balas narik atau gimana. Nah, kita juga harus beri pengertian. Padahal kamu bisa melakukan itu tapi tidak melakukan apa-apa ya, berarti udah nggak apa-apa benar wis. Nah, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Selanjutnya, nah ini tahap terakhir ya, yaitu menanyakan keyakinan. Tetapi keyakinan ini tidak akan terbentuk kalau dalam kelas Bapak Ibu tidak ada keyakinan kelas. Berarti hal yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan yaitu membuat keyakinan kelas. Dan sudah dilakukan semua ya. Nah, jadi ini tahap selanjutnya itu menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, ini biar murid-murid kita punya motivasi intrinsik, punya keyakinan sendiri berdasarkan nilai-nilai kebajikan diri. Nah, ini tahap terakhir itu indikatornya ya. Apa keyakinan kelas kita? Kenapa kamu melakukan hal itu? Berarti kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita yang mana? Nah, seperti apa gambaran sebuah kelas ideal yang menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini berarti menanyakan keyakinan. Ini ada salah satu contoh kasus di kelas saya yang sudah saya tangani menggunakan segitiga restitusi. Monggo silakan Bapak Ibu menyimak. Suaranya tidak terdengar ya. Pokoknya intinya kalau menanyakan keyakinan berarti keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati bersama. Kalau di sini adalah kasus dari Mas Abil itu berarti sudah beberapa kali dia itu datang terlambat sekolah. Nah, yang pertama saya lakukan itu menstabilkan identitas anak ya dengan cara tadi salah itu wajar, setiap manusia pasti punya kesalahan. Yang terpenting kedepannya kita mau memperbaikinya. Nah, pada tahap selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah, ya, kita ajak anak untuk menemukan
alasannya kenapa kamu datang terlambat terus? Ternyata Mas Abil bilang katanya tidurnya terlalu malam, main HP terus, makanya bangunnya kesiangan. Nah, di sini saya ajak untuk mencari solusinya, menanyakan keyakinan. Menurut Mas Abil ini datang terlambat itu sudah melanggar keyakinan kelas apa tidak? Dia menjawab, iya Bu, saya melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang mana? Datang tepat waktu. Nah, jadi dengan sendirinya dia bilang, oh berarti datang tepat waktu itu keyakinan yang sudah dilanggarnya. Dan saya menanyakan kembali, terus rencana kamu apa biar tidak terlambat lagi ke sekolah? Dia jawab lagi sendiri, kalau saya tidak akan tidur terlalu malam Bu, bahwa saya tidak akan main HP terlalu malam, saya mau tidur cepat biar bangunnya juga cepat. Nah, jadi kita mengajak anak berdiskusi, berdialog untuk menemukan nilai-nilai keyakinannya mereka sendiri, menemukan solusi dari permasalahan sendiri. Bukan kita yang menemukan solusinya. Kamu harus ini, berarti nanti kamu harus kayak gini. Tidak. Kita itu sebagai fasilitator. Jadi seorang guru itu posisinya di sini adalah manajer ya. Anak biarkan menentukan solusinya sendiri, menyelesaikan masalah, kita hanya untuk fasilitatornya saja. Nah, itu adalah segitiga restitusi. Apa ada pertanyaan mengenai segitiga restitusi? Bu Ana, Bu Saro? Cukup ya? Nah, kalau cukup ini, terima kasih sekali Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya. Saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi, dalam menyampaikan praktek baik ini masih banyak kekurangannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Ada pantun ya. Ini makan kerupuk di hari merdeka. Baru dikasih sudah copot giginya. Cukup sekian diseminasi saya. Terima kasih atas waktunya. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.